Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-8. Ini tentang tinjauan tentang guru pembimbing sebagai pelaksana utama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Jadi pada bab ke-8 ini ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama itu tentang tinjauan tentang guru bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Sub pokok bahasan yang kedua ini tentang persyaratan guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Kemudian sub pokok ketiga bahasan ini adalah tugas dan peran guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat ini adalah kepribadian guru pembimbing atau konselor di sekolah dan madrasah. Kemudian sub pokok yang kelima ini tentang kompetensi guru dan guru pembimbing atau konselor. Pembahasan yang pertama adalah tinjauan guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Nah, di Indonesia sudah secara resmi itu memang diselenggarakan adanya layanan bimbingan dan konseling untuk membantu para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nah, pemberian layanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan oleh bimbingan dan penyuluhan atau disebut dengan guru BP. Nah, pada perkembangan selanjutnya dikenallah dengan guru pembimbing atau konselor. Guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling secara sadar terhadap perkembangan, kemampuan, dan kepribadian peserta didik agar para peserta didik itu dapat hidup mandiri, kemudian dapat memenuhi tugas perkembangannya secara optimal. Pembimbing atau konselor ini sesuai dengan SK Menpan nomor 84 tahun 1993 beserta aturan-aturan pelaksanaannya, bahwa dijelaskan di sana itu guru pembimbing adalah mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk sejumlah siswa tertentu. Selanjutnya mengenai tugas pokok guru pembimbing di sekolah. Ini dipertegas dalam Surat Keputusan Menpan nomor 084/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pasal 3, yaitu tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, kemudian evaluasi pelaksanaan bimbingan, kemudian analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua ini adalah persyaratan guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Jadi di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh konselor. Ada 3 syarat. Yang pertama aspek spiritualitas, yang kedua aspek moralitas, dan yang ketiga aspek keilmuan dan skill. Jadi yang pertama aspek spiritualitas. Jadi gimana sih aspek spiritualitas itu? Jadi di sini pada umumnya kan semua manusia mempunyai skill atau keahlian di bidang konseling tertentu. Nah, di situ konselor diumpamakan. Nah, di sini konselor dalam ajaran Islam diumpamakan seperti ulama billah, ulama Allah. Jadi beliau diberi tugas kenabian. Jadi di situ konselor harus memiliki keimanan, terus kemakrifatan, terus kehidupan yang berkualitas, karena dengan bermakrifat, dengan dekat kepada Allah, itu akan membukakan tabir alam insani yang senantiasa dibukakan agar memperlancar jalannya proses bimbingan dan konseling.
Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konselor ini yang kedua, syarat yang kedua adalah aspek moralitas. Jadi aspek ini sangat penting untuk konselor. Karena apa? Karena aspek ini mengenalkan nilai-nilai sopan santun, etika, kemudian tata krama ketuhanan. Jadi dalam moralitas ini kerja konseling akan semakin lancar. Jadi di situ ada kepuasan dalam dirinya si konselor, kemudian masalah klien itu dapat terentaskan, dapat teratasi, kemudian klien itu dapat kembali ceria, kembali happy, gembira karena sudah mendapatkan jalan atau solusi dari permasalahannya. Nah, aspek-aspek yang terkait dengan moralitas ini ada niat, kemudian ada iktikad atau keyakinan, ada sidik, kejujuran. Nah, ini juga perlu konselor harus jujur dalam bimbingan dan konseling. Kemudian ada amanah. Jadi seorang konselor Islami itu harus dapat dipercaya. Dalam artian mau tidak mau itu harus menjaga rahasia si klien. Kemudian ada tabligh, menyampaikan. Kemudian ada aspek sabar. Kemudian ikhtiar dan tawakal, kemudian mendoakan. Jadi di sini seorang konselor juga wajib dalam mendoakan klien supaya semua permasalahannya dapat teratasi. Kemudian memelihara kerahasiaan dan menggunakan kata-kata yang baik dan terpuji. Kemudian mukhlis, orang yang ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Jadi konselor itu harus ikhlas dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien. Kemudian yang terakhir itu adalah mampu mengendalikan diri. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh seorang konselor di sekolah atau madrasah ini adalah aspek keilmuan dan skill. Jadi pada aspek keilmuan terlebih dahulu ini yang dimaksud adalah konselor harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang manusia dan segala problematikanya atau segala permasalahannya. Jadi baik itu didapat dari psikologi secara umumnya ataupun psikologi Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, empirik para sahabat, aulia Allah, kemudian orang-orang yang soleh. Tadi itu kan aspek keilmuan. Dan sekarang ini skill atau keahlian. Jadi seorang konselor ini harus memiliki kepribadian yang ideal dan menarik dalam proses bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena klien itu akan mencontoh kepribadiannya gitu. Jadi seorang konselor harus memiliki kepribadian terus yang menjadikan teladan atau public figure bagi kliennya. Kemudian sub pokok bahasan yang ketiga ini adalah tugas dan peran guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Jadi di sini itu yang pertama tugas guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Jadi menurut Prayitno itu tugas guru pembimbing atau konselor itu banyak sekali. Nah, yang pertama memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua ini merencanakan suatu program bimbingan dan konseling terutama satuan layanan dan kegiatan pendukung lainnya terkait apa itu dilaksanakan bulanan, tahunan atau yang bagaimana. Kemudian tugas selanjutnya itu adalah melaksanakan segenap program satuan layanan. Dan setelah itu juga tugasnya itu melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kemudian tugas selanjutnya itu adalah menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian tugas selanjutnya itu menganalisis hasil penilaian dari layanan dan kegiatan pendukung lainnya. Kemudian setelah itu melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan
bimbingan itu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kemudian setelah itu baru mengadministrasikan kegiatan satuan layanan bimbingan dan konseling itu yang dilaksanakan. Dan setelah itu mempertanggungjawabkan tugas kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepada kepala sekolah. Dan peran guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Nah, di sini ada dua peran. Yang pertama, peran guru pembimbing dalam bimbingan. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu membuat catatan tentang peserta didik yang akan dipelajari. Kemudian guru pembimbing ini harus mendapatkan kepercayaan penuh dari si individu yang akan menjadi kliennya. Kemudian yang ketiga ini guru pembimbing harus menjelaskan masalah-masalah yang dihadapinya, terutama kesulitan di sekolah. Setelah itu guru pembimbing itu harus memimpin dan memberikan saran-saran untuk bisa menyelesaikan, memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Dan kemudian guru pembimbing ini harus membesarkan hati individu agar bisa melakukan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak mungkin. Dan setelah itu guru pembimbing harus mencatat isi dari wawancara serta hasil yang telah didapatkan. Kemudian guru pembimbing itu memberikan bimbingan kepada individu sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkannya sesuai dengan kemampuan dan masalah yang dihadapinya. Kemudian setelah itu guru apabila tercapai kegiatan yang telah dilaksanakan itu gagal dalam artian gagal mencapai sasaran, jadi seorang guru pembimbing ini harus memberikan sebuah layanan. Dan peran yang kedua ini adalah peran guru pembimbing atau konselor dalam pengawasan organisasi bimbingan dan konseling. Jadi seorang konselor atau guru pembimbing harus memiliki kemampuan untuk memahami serta mengetahui sifat-sifat seseorang. Kemudian guru pembimbing itu juga harus banyak pengalaman yang berliku-liku. Setelah itu guru pembimbing juga harus mempunyai kepribadian yang seimbang dan kuat. Dan guru pembimbing itu harus mempunyai rasa simpati dan bersifat objektif. Dengan adanya tugas dan peran yang diemban oleh guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah, jadi dapat diharapkan seorang konselor ini dapat melaksanakan proses bimbingan dan konseling dengan lancar, dengan baik, tanpa hambatan. Kemudian di samping itu juga peserta didik akan terbantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya. Dan sub pokok bahasan yang keempat ini adalah kepribadian guru pembimbing atau konselor sekolah atau madrasah. Jadi guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah ini harus memiliki kepribadian yang baik atau berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Karena apa? Karena ini sebagai penunjang dalam keberhasilan segala tugas dan aktivitas yang berkenaan dengan aktivitas kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Jadi yang pertama ini adalah sifat sidik atau benar. Jadi seorang konselor harus memiliki sifat sidik. Karena apa? Karena sifat sidik ini itu mencintai pada kebenaran dan mengatakan sebenarnya sesuatu yang benar memang benar. Kepribadian yang kedua ini adalah sifat amanah atau dapat dipercaya. Jadi seorang guru pembimbing atau konselor harus memiliki kepribadian yang namanya sifat amanah, dapat dipercaya. Jadi dengan
klien itu sudah percaya kepada diri konselor, maka si klien ini akan mudah tanpa ragu membuka sebuah atau semua permasalahan yang dihadapinya, yang mulai dari yang paling biasa saja permasalahannya sampai masalah yang paling dalam. Itu akan memunculkan sifat terbuka dari klien kepada konselor. Kemudian sifat kepribadian yang ketiga ini adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi seorang guru pembimbing atau konselor bimbingan konseling di sekolah ini harus bersedia menyampaikan apa yang layak disampaikan. Jika klien kalau guru itu mempunyai ilmu, maka dia bersedia menyampaikan ilmunya tersebut kepada kliennya. Kemudian jika dimintai nasihat dari seorang klien itu, maka beliau akan memberikan nasihat kepada kliennya. Sifat yang keempat ini adalah fatona atau cerdas. Jadi seorang konselor Islam harus memiliki kemampuan atau kecerdasan yang luas, termasuk sifat inovatif, kreatif, terus cepat tanggap dan sebagainya. Karena pengetahuan dan keterampilan yang luas ini akan memperlancar dan diperlukan untuk bisa membimbing proses bimbingan konseling dengan baik. Kemudian sifat yang kelima ini adalah mukhlis atau ikhlas. Jadi seorang guru pembimbing atau konselor ini harus menjalankan tugasnya itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kepribadian yang keenam ini adalah sabar. Jadi seorang guru pembimbing atau konselor itu harus memiliki sifat sabar dalam membimbing peserta didiknya. Nah, sifat sabar ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabah, terus tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, kemudian ulet, ramah. Itu dapat mengembangkan potensi klien. Karena dengan sikap sabar seorang konselor itu menunjukkan lebih perhatian kepada klien daripada memandang hasilnya. Jadi konselor yang sabar akan cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Kemudian sifat yang ketujuh ini mampu mengendalikan diri. Jadi konselor harus memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan dirinya, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan klien. Pokok pembahasan yang kelima ini adalah kompetensi guru dan guru pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada empat macam, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Jadi keempat macam kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pembimbing atau konselor ini ada dua, yaitu kompetensi akademik konselor dan kompetensi profesional konselor. Nah, kompetensi akademik konselor ini terdiri atas kemampuan yang pertama, mengenal secara mendalam konseli atau klien yang hendak dilayani. Kemudian yang kedua, ini menguasai hazanah teoretik dan prosedural termasuk dalam teknologi dalam bimbingan dan konseling. Setelah itu, yang ketiga itu menilai dari proses kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian sambil jalan berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli. Jadi di sini tuh si konselor itu berupaya untuk
memandirikan si klien ini, si konseli. Jadi bagaimana si konseli ini atau klien ini dapat hidup mandiri. Kemudian tugas kemampuan selanjutnya itu, kompetensi selanjutnya itu mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Jadi itu tadi adalah yang termasuk dalam kompetensi akademik konselor. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor ini, kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional konselor. Jadi penguasaan kompetensi profesional konselor itu terbentuk mulai saat melalui dalam latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah dikuasai itu. Jadi di situ melalui program pendidikan profesi konselor, yaitu dalam bentuk PPL, program pengalaman lapangan. Jadi di situ dibimbing, dipacu untuk mengobservasi, yaitu observasinya tentang rangka pengenalan lapangan, kemudian latihan keterampilan dasar penyelenggaraan bimbingan dan konseling, kemudian meningkatkan menjadi latihan penugasan terstruktur sampai dengan latihan secara mandiri atau individu. Jadi itu juga termasuk saat dalam program pemagangan. Kompetensi profesional konselor ini juga diartikan sebagai kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta disahkan melalui latihan menerapkan kompetensi yang pertama tadi, kompetensi akademik. Jadi di situ dapat diperoleh melalui pendidikan akademik yang telah disebutkan, kemudian melalui latihan yang relatif lama serta beragam situasi dan kondisinya dalam autentik di lapangan, itu dikemas sebagai pendidikan profesi konselor di bawah pengawasan konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing atau tutor. Jadi seorang konselor itu memang harus mempunyai kompetensi untuk konselor itu sendiri, yaitu tadi kompetensi akademik konselor, kemudian kompetensi profesional konselor. Nah, jika konselor itu tidak memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai kompetensi konselor, maka itu kemungkinan proses bimbingan dan layanan konseling itu tidak berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, ruwahul Bukhari. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika ada suatu permasalahan kemudian ditangani yang bukan ahlinya, itu tidak akan terselesaikan, maka akan itu mengalami kehancuran atau kegagalan dalam menghadapi masalahan tersebut. Penjelasan tentang bab 8 semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.